Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 9 Oktober 2020. Marilah berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia karena mengenal Yesus Kristus, Putra kesayangan-Mu. Kami mohon semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan kerukunan sejati yang telah dibuka oleh Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat padamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kadang-kadang kita melihat ada orang kesurupan dan orang stres. Mirip-mirip sama. Teriak-teriak, mengamuk, mencaci maki. Maka kita perlu bedakan, apakah orang ini stres atau kesurupan. Bagaimana caranya? Pencet hidungnya. Kalau dia stres, maka mulutnya akan dibuka supaya dia mendapat bernafas. Itu artinya stres. Bawa ke psikiater. Yang lain kalau makin dipencet hidungnya makin keras mulutnya, tutup. Nah itu baru kesurupan. Maka kita menggunakan dalam nama Yesus, keluarlah dari orang ini. Itu rumusan eksorsisme. Nah saudaraku terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Yesus akan koordinasi kegelapan. Yang kita tahu bahwa Allah menciptakan malaikat. Ada malaikat yang kudus, maha kudus, yang kita baru peringati, Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, Serafim, Kerubim, dan sebagainya, yang memuliakan Tuhan. Namun ada juga yang kita kenal, Lucifer, malaikat yang membangkang kepada Tuhan. Dan dia membuat kerajaannya sendiri. Maka dikenal sebagai Beelzebul, kepala setan. Dan itu gentayangan hidupnya, gentayangan mencari mangsa. Siapa yang dimangsa? Orang-orang yang suka melamun. Orang-orang yang tertekan batinnya dimasuki. Maka kadang-kadang orang kerasukan setan. Karena melamun, lalu dia masuk. Kosong jiwanya, kosong rohnya. Nah Yesus memperlihatkan kepada peserta yang ada bahwa kesurupan itu bisa diusir. Tapi juga kita harus hati-hati. Apa yang perlu untuk kita? 1, iman. 2, harapan dan kasih.
yang terurai dalam doa setiap saat. Doa juga menggunakan nalar. Jadi bukan untuk ditonton, bukan untuk dipuji orang, tetapi betul doa seperti makan. Makanlah yang enak, dikunyah berapa kali, ya biar masuk ke dalam tubuh. Sehingga makanan itu menjadi sumber kesehatan. Doa pun sama. Kalau kita doakan dengan serius, kita tahu isi doa. Puji syukur kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mohon berkat yang baru dan pengampunan, itulah doa. Maka kita bisa melawan kegelapan tadi karena apa? Kita mengisi hidup kita dengan Roh Kudus. Maka makanan rohani itu yang disebut dengan doa. Doa seperti air yang kita minum, tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan hasilnya. Setelah kita minum, kita merasa hidup kita lebih segar. Doa juga untuk menampik semua hal yang buruk-buruk tadi. Karena itu pada hari ini kita diajak untuk disadarkan bahwa kegelapan itu terus mencari mangsa. Dan mangsanya adalah kita kalau kita berpikir buruk. Kita meninggalkan Tuhan. Kita membiarkan menjadi hambanya. Maka sesekali tidak boleh kita melamun. Lebih baik kita duduk bermeditasi, berdoa Yesus, agar hati kita senantiasa dipenuhi dengan terang Roh Kudus-Nya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan terpuruk sebagaimana digambarkan di dalam Injil pada hari ini. Ketika kita sudah lepas dari setan itu, kalau kita lengah, dia akan datang lagi. Karena Tuhannya tidak beres. Dan Tuhan kehidupan adalah kita sendiri sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, kita bersenjatakan Roh Kudus. Kita bersenjatakan doa, apalagi pada bulan ini adalah bulan Rosario. Coba berdoa Rosario. Dan kalau kita mengalami kesulitan ketika kita tidak bisa tidur, pasang lagu-lagu rohani. Entah instrumental atau apa, sampai kita terlelap. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita dijauhkan dari stres, dari melamun. Tapi kita punya harapan bahwa senantiasa Tuhan hadir dalam langkah-langkah dan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan hukum baru lewat Yesus Putramu terkasih. Kami mohon curahilah kami roh-Nya, agar dapat menemukan kebijaksanaan yang mampu menyelamatkan dunia demi Kristus Tuhan yang pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.